Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil mustafa. Wassalamun ala ibadihil ladzina istafa amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu di pagi hari ini, hari Jumat pertama bulan Oktober. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan, ya, berupa nikmat bahkan jauh sebelum kita hadir di muka bumi ini. Jadi salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mudah bersyukur itu, sebelum kita datang, apa-apa yang kita butuhkan sudah ada, gitu. Sudah disiapkan. Nah, itu. Supaya apa? Supaya kita mudah bersyukur. Jangankan kita, bahkan sebelum nenek kita Adam dan Hawa hadir di muka bumi ini, semua yang dibutuhkan oleh generasi-generasi sebelum kita sampai kepada kita, bahkan nanti untuk generasi-generasi setelah kita, dan itu besar kemungkinan termasuk juga anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu semuanya sudah disiapkan semuanya, ya. Sumber daya alam yang rata-rata itu tidak bisa diciptakan oleh manusia, tidak bisa dikreasikan oleh manusia sepintar apapun, ya. Saya berikan contoh umpama orang yang bercocok tanam, ya. Orang bercocok tanam ini perlu apa? Yang pertama tentu harus ada tanah, toh, ya, harus ada tanah, apalagi harus ada benih, ya, harus ada benih, ada tanah, ada benih, apalagi harus ada air, apalagi harus ada sinar matahari, ya. Coba kita hitung-hitung, mulai tanah, benih, matahari, air, apa andil si petani di situ dalam 4 macam ini? 1% saja. Ya, itu. Jadi bikin air tidak ada. Tidak bisa bikin air, ya. Orang bisa bikin pesawat, bikin macam-macam itu. Tapi apa yang dibikin oleh manusia modern hari ini, seumpama tidak ada itu terus, memangnya kenapa? Seumpama tidak ada. Coba, seumpama HP ini tidak ada, terus apa kemudian dunia ini jadi kiamat? Apa kemudian kehidupan ini menjadi musnah? Kan tidak. HP tidak ada ini malah mungkin kayaknya malah bagus. Orang susah selingkuh, toh. Kan begitu. Ya. Ya. Kalau kita mau ini, ya. Gitu. Jadi penemuan-penemuan manusia yang katakan. Jadi selalu kita ini digiring bahwa manusia ini penemuannya hebat, kemudian teknologinya canggih. Pertanyaan mendasar adalah, terus kalau penemuan-penemuan itu umpama tidak ditemukan, atau kemudian teknologi-teknologi itu tidak ditemukan, terus memangnya kenapa? Kan tidak ada apa-apa. Tapi menjadi persoalan adalah ketika tidak ada air. Jangan dibilang tidak ada, enggak usah tidak ada lah.
Jadi asin saja loh. Ya. Itu air kita bangun-bangun ya, kita bangun-bangun subuh-subuh ini kita mau berwudu, tiba-tiba air yang di leden ini jadi asin semua. Kita mau mandi, airnya asin semua. Jadi seumpama itu saja yang terjadi, apa kira-kira? Pasti kacau. Ini pabrik-pabrik galon ini langsung tutup semua. Bagaimana caranya ditawarkan air asin ini? Iya kan? Ini contoh saja. Ini contoh kecil. Kita tidak punya andil ya. Ada orang yang pernah meneliti itu. Saya pernah baca di buku tafsirnya Buya Hamka itu. Ketika beliau menafsirkan, kalau saya tidak keliru, surah Al-Fatihah. Ada ilmuwan itu, beliau teliti begini. Seandainya matahari itu tidak pernah terbenam, ya, apa yang terjadi kalau matahari tidak terbenam? Siang terus ya? Siang? Siang terus. Maka satu minggu pertama semua air yang ada di lautan, air sungai, ini akan panas. Air sungai, air laut, panas. Udah panas. Jadi tidak ada lagi air dingin, tidak ada lagi air hangat, tapi laut, sungai, panas. Memasuki minggu kedua, semua air sumber-sumber air yang ada di bawah tanah, itu yang kita bor, itu yang kita timba, ini akan panas. Panas semuanya. Ya. Kalau ini terus berlanjut sampai 1 bulan, itu sudah tidak panas lagi, mendidih. Bayangkan itu. Seandainya matahari tidak pernah terbenam. Jadi kalau kita jalan-jalan ke pantai, kemudian tengok apa namanya? Sunrise atau sunset? Sunset ya. Sore-sore ini kita tengok matahari terbenam itu, jangan cuma cantik, itu selfie. Kok ingat itu, seandainya tidak terbenam, ya alhamdulillah matahari hari ini masih kalau tidak ini wah. Ya kan? Itu contoh itu. Kalau itu terus berlanjut sampai 3 bulan, ini bukan air lagi yang mendidih, darah di dalam tubuh mendidih. Itu yang setiap hari ini perlu kita, alhamdulillah. Kalau tiba waktu sholat, ya toh, jangan ditunda-tunda sholat sebagaimana kita tidak ingin ditunda-tunda nikmat, gitu kan begitu. Dan sebaliknya, di situ disebutkan, seandainya matahari itu tidak mau muncul, malas lah. Matahari bilang, malas saya muncul. Kenapa? Ini manusia ini, saya sudah bangun pagi-pagi mau kasih mereka cahaya, mereka malah tidur. Seumpama matahari jengkel ya. Itu seandainya matahari itu tidak ditaklukkan, tidak ditundukkan oleh Allah untuk kita, sebenarnya itu jengkel sama kita itu. Asli jengkel matahari itu. Lihat ini makhluk-makhluk ini. Kita sudah tampil baik-baik pagi-pagi ini, sudah mandi, mereka malah tidur. Jadi seandainya matahari itu tidak pernah muncul, terjadi sebaliknya. Apa? Air laut, air sungai membeku. Beku. Tengok di daerah-daerah kutub itu, yang mataharinya jarang, ya kan? Apa pemandangan di sana itu? Ya, orang itu mau mancing ikan, itu harus gali es dulu, bikin lubang, baru kemudian mereka ke situ. Iya toh? Ya. Kalau itu sampai 2 minggu, mulailah air tanah ini di dalam tanah membeku. Bagaimana caranya kita mau tarik itu air kalau membeku? Jadi kita kalau mau mandi itu setengah mati, kita kasih mencair dulu es. Ya, es besar ini kita kasih mencair itu tik baru mau pakai mandi. Itu pun mungkin belum sempat mandi, membeku lagi.
Ya toh? Pernah tuh ada ada satu daerah ya. Saya pernah lihat di YouTube itu. Itu air mendidih, air panas dilemparkan ke udara, itu jatuh itu sudah jadi es. Itu ada daerah yang seperti itu. Ini contoh ini ya. Ya. Kalau itu berlanjut terus, darah di tubuh ini membeku. Stroke semua kita. Wong cuma satu saja yang tersumbat di sini sudah apa? Sudah stroke. Apalagi kalau darah wong tidak lancar saja bisa stroke loh. Bisa tekanan darah tinggi. Apalagi kalau membeku. Coba bayangkan itu. Itu nikmat-nikmat Allah itu. Ya. Jadi makanya itu supaya kita ini mudah bersyukur, Allah sudah siapkan semua dalam komposisi yang paling sempurna. Iya toh? Termasuk pernah tidak kita pikirkan itu oksigen yang kita hirup ini. Di mana kita berada tidak dapat oksigen? Di mana? Adakah tempat di sini yang kalau kita ada di situ kita tidak dapat nikmat oksigen? Tidak ada. Jadi Allah itu Maha tahu kita ini membutuhkan oksigen melebihi kebutuhan kita terhadap air. Kalau kita mau air kan kita harus jalanlah sedikit, ya toh, ke ke WC atau kemana itu ada air. Tapi kalau oksigen ini tidak bisa berpisah dari kita. Makanya Allah itu siapkan komposisinya. Itu komposisinya itu kan oksigen itu kan ada beberapa senyawa di situ. Ya, ada HO2, ada kalau saya tidak salah ada 3 komposisinya dan 3 komposisi ini seimbang. Ada yang pernah meneliti seandainya komposisi oksigen itu tidak seimbang, itu setiap kali kita tepuk tangan begini, ada benturan-benturan kecil, itu api menyala. So, saya tepuk begini, nyala ini. Seandainya tidak seimbang itu. Coba. Dan kalau kurang itu justru tidak ada api yang bisa menyala. Kira-kira itu terjadi secara kebetulan atau ada yang ngatur itu, yang begitu-begitu itu? Jadi jangan sampai kita meragukan bahwa di balik semua ini ada kreator, ya, ada Rob, ya, yang luar biasa. Kalau kita jalan-jalan ke padang pasir itu, terus kita menemukan jam, ada jam tergeletak di situ dan masih berdetak. Kira-kira yang menciptakan kok jam ini ada di sini yang bikin pasir sama angin kah? Kira-kira? Ya toh, enggak ada orang ini. Tidak ada orang. Terus kita temukan jam di tengah padang pasir. Kira-kira yang bikin jam ini siapa? Pasti ada yang bikin. Dengan komposisi, dengan akurasi yang seperti itu, pasti ada yang bikin, ada yang ngatur, dan itu bukan pasir, bukan angin. Pasti. Ya toh? Nah, di situ. Nah, itu baru kita bicara tanah, baru kita bicara benih. Benih ini siapa yang bisa bikin? Ya. Jadi Allah sudah siapkan di dalam di dalam tanaman itu, di dalam buah tanaman itu ada biji. Ya kan? Ada biji. Dan di dalam biji itu ada DNA dari induknya itu. Lengkap. Jadi kalau umpama kita beli alpukat di pasar, ada bijinya toh? Ada bijinya. Biji ini bukan barang sembarang. Ya, ini sering kita remehkan ini. Itu kalau orang yang mau merenung, bagaimana bisa biji ini kemudian ditaruh di tanah, lalu kemudian tumbuh sesuatu di situ persis seperti induknya itu. Tidak pernah itu ada biji alpukat kemudian tumbuh jadi mangga itu, tidak pernah ada salah-salah begitu. Ya, selalu tepat, akurasinya, semuanya sama. Ya. Dan manusia juga, jangan lupa, manusia itu juga punya biji loh. Ada biji.
Maksudnya biji itu benih. Ada ada benih ya. Kita manusia itu ada benih. Ya, jadi di apa namanya di ujung tulang punggung kita ini, ya, itu ada namanya ajbuz zanab. Ya, tulang ekor ya, atau tulang sulbi. Nah, di dalam tulang ekor itu ada benih manusia tuh. Jadi nanti kita tumbuh. Iya, nanti kita tumbuh. Kapan nanti ketika dibangkitkan itu kita tumbuh. Iya, jadi orang mati itu, orang kok mati di apa namanya dikuburkan, itu lagi ditanam. Asli itu. Ini yang namanya ajbus sanab. Ini orang-orang itu Nabi sudah katakan jauh hari itu. Bahwa ada bahagian, ada sel kecil yang ada di tulang, di ajbus sanab itu, di ujung tulang ekor itu yang tidak bisa hancur. Mau dibakar dia tidak mati, mau di apa tidak mati, dibekukan dia tetap hidup. Sel ini tidak bisa mati. Nah, inilah nanti bagaimana prakteknya, itu kan diceritakan dalam hadis Nabi itu bahwa kalau sangkakala yang kedua itu sudah ditiupkan, maka akan turun hujan selama 40 hari 40 malam. Lalu kemudian semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini akan bangkit dari kuburnya seperti jamur di musim penghujan. Tiba-tiba tumbuh saja begitu. Itu kenapa? Karena benihnya itu ada. Benihnya ada. Siapa yang bisa bikin benih ini? Tidak ada yang bisa. Ya toh? Ya. Sekarang kita semua ini apa namanya wujud ini. Ingat tidak ketika kita masih berupa apa itu? Kita masih berupa nutfah. Ya, nutfah itu air bapak ketemu sama air ibu. Ya, apa bahasa biologisnya itu? Ya, ada sigot ya. Ini bakal manusia ini nah. Ingat tidak? Embrio ya. Itu dari situ itu kita sudah ada. Siapa yang ingat kita? Siapa yang memperhatikan kita ketika kita itu masih berupa embrio? Bapak aja enggak sadar kalau kita sudah ada. Apalagi mama. Nanti tiba-tiba merasa pusing-pusing, pegal-pegal, terus ke dokter periksa. Oh, ibu hamil. Sudah berapa lama? Ya, sudah 3 bulan. Jadi 3 bulan kita di situ, ibu itu baru sadar kalau kita ada di situ. Pertanyaannya yang pelihara kita di situ itu siapa? Yang ngopeni kita itu nah. Siapa? Ini yang dimaksud dalam Quran itu hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Pernah datang ada rentang waktu dalam fase kehidupan kalian wahai manusia itu, ketika itu kalian bukan siapa-siapa, tidak ada yang ingat kalian, tidak ada kecuali saya kata. Nanti juga begitu. Ya, sekarang ini kita hidup di dunia ini kan ada yang kalau sudah ini rata-rata masih jomblo kah? Nah, kalau jomblo ini kan ya agak sedih gitu ya. Kalau sakit ini ya mau sembuh-sembuh sendiri. Tidak ada ya. Ya. Maksud saya kita hidup di dunia ini seyatim-yatimnya, sepi-sepinya itu tetap ada yang ngurus lah. Ya. Minimal ada yang kasih gimana kabarmu? Gimana? Iya begini. Ada lah. Ya. Ada istri, ada anak, ada orang tua. Tapi saya tanyakan begini. Nanti kalau kita sudah mati, pindah kita ke alam barzakh, itu yang ngurusi siapa? Memangnya di sana kita tidak makan kah? Di sana kita tidak minum kah? Nah, ini pertanyaan. Pak Ustaz. Sekarang di puskesmas kah? Iya. Siap. Masalah. Nah, coba kita renungkan ini. Nanti di alam barzakh itu kita tinggal berapa lama? Ada yang tahu? Kira-kira rencanamu berapa lama di sana? Lama. Saya kasih contoh ya.
Imam Syafi'i itu wafat tahun 205 Hijriah. Ya, 205 Hijriah beliau wafat. Sekarang sudah 1446. 7. 1447. Kurang 205 itu berapa tahun? Sudah 1200 tahun. Jadi Imam Syafi'i sekarang di alam barzah itu sudah 1200 tahun. Padahal beliau hidup di dunia itu hanya 53 tahun. Di permukaan bumi beliau hidup 53. Di alam barzah sudah 1200-an tahun. Lama mana kita di sini atau di sana? Bakal lama di sana. Terus yang ngurusi kita di sana itu siapa? Coba. Siapa kira-kira? Jadi ingat-ingat ini, teman-teman sekalian ya. Ya. Kita ini calon apa? Calon buangan. Kita ini semuanya akan dibuang nanti. Asli toh. Ini istri saya ini masih mau tidur dekat saya, kenapa? Karena saya masih hidup. Iya toh? Coba saya mati. Kira-kira masih mau enggak tidur dekat saya? Tidak mau lah. Oh, saya dibuang. Besok itu saya udah dibuang. Bermalam saja tidak. Itu biasa itu kalau ada orang meninggal kan usahakan jangan bermalam. Pak, ini rumah dia yang bikin loh. Iya toh? Usahakan jangan bermalam. Ada mobil dia beli, tidak dipakai. Pamali katanya itu. Pamali ya. Pamali itu malah dicarikan ambulans. Coba. Nah ini ya, tapi untunglah ya ketika semua itu meninggalkan kita ya kan bahasa halusnya kan dimakamkan kan. Aslinya itu dibuang sebenarnya. Aslinya itu dibuang. Faktanya apa? Tidak ada yang mau temani. Betul toh? Paling kok diingat itu 1 hari 2 hari pertama itu masih menangis lah. Ih, bapak pergi nih bapak, tidak ada mi lagi. Tapi 1 minggu itu sudah. Iya toh? Sudah. 1 minggu, semakin lama semakin dilupakan. Ya. Tengok kuburannya saja 1 kali 1 tahun. Ya. Tapi kalau salafi itu sudah tidak mau lah. Ya. Tengok kuburannya. Jadi betul-betul kita itu siapa gitu. Jadi sebenarnya makanya kita hidup di dunia sebenarnya diuji saja. Ujian gitu. Jadi kita mesti ada ada kedekatan personal ya dengan pencipta kita. Kita mesti belajar untuk membangun hubungan yang personal, sifatnya pribadi ya dengan pencipta kita. Kenapa? Dulu kita ini belum apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak ada yang tahu kita sudah datang, yang sambut siapa? Allah. Iya toh? Kan banyak itu orang tua itu, banyak mama-mama itu tahu dia hamil itu malah, aduh, kok bisa sih? Macam dia tidak terima saja itu. Sampai dokternya bilang, kok tanya saya? Yang bikin kamu kok tanya saya? Iya kan? Itu seakan itu. Tapi Allah itu pernah tidak begitu? Tidak pernah. Diurusi kita di dalam rahim itu. Coba seandainya Allah tidak urus kita dalam rahim itu, belum lahir itu sudah mati kita. Itu mama-mama itu kalau lagi ngidam ini, kalau lagi sembarang dimakan. Makan yang kecut-kecut. Itu kalau sampai ke kita itu bisa mengkerut gitu. Iya toh? Apalagi makan bakso ini lomboknya 3 sendok. Oh, itu kalau sampai kita itu aduh, sampai lahir itu bibir sudah nyonyor. Ini contoh saja. Seandainya itu tidak ada Allah yang saring, yang ini yang boleh masuk, ini yang tidak. Bagaimana kira-kira? Betul. Itu saja itu. Makanya Nabi itu sabdakan begini. Ada hadis itu. Seandainya ada orang, ada manusia itu, begitu lahir langsung sujud. Lahir itu langsung sujud. Tidak nangis, tidak, langsung sujud. Ya. Kemudian dia hidup dalam waktu yang lama. Ya. 60, 70 tahun. Dan tidak pernah bangun dari sujudnya. Jadi begitu lahir sujud, mati juga masih sujud, tidak berhenti.
itu masih belum bisa menandingi nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu yang perlu kita renungkan, teman-teman sekalian, supaya kita ini ada belajar ya dalam kehidupan kita membangun hubungan ya, hubungan yang sifatnya pribadi ya dengan Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Banyak-banyaklah zikir ya, banyak-banyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu Nabi sabdakan, ana jali suman zakaroni. Jadi ketika semua orang itu sudah berpaling, anak-anak itu sudah jarang tengok kita, cucu-cucu kita pun bahkan sudah tidak tahu siapa nama kita, iya kan? Kan banyak sekarang ini cucu itu tidak tahu siapa namanya kakeknya. Iya. Saya sering tanya anak-anak di sekolah itu, siapa namanya kakekmu bapak, kakekmu mama. Dia tidak tahu. Apalagi buyutnya tidak tahu. Itu bagaimana caranya mau didoakan itu kalau begitu? Ya, tapi sudahlah. Meskipun mereka itu sudah melupakan kita, tidak pernah ingat bahwa kita ini ada, Nabi mengatakan dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana jali suman zakarani. Saya akan menemani orang yang orang yang selalu zikir kepadaku. Nah, jadi kalau kita jadi ahli zikir, banyak ingat sama Allah itu, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Nah, itu mungkin kita pelajari ya, zikir-zikir yang mudah ya. Di antaranya apa? Banyak-banyak membaca alhamdulillah, ya toh. Nabi kita itu sedikit-sedikit alhamdulillah. Ya, sedikit-sedikit alhamdulillah. Kalau kita perhatikan doa-doa Nabi itu ya, zikir-zikir Nabi ya. Kalau pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza, ya toh. Warzaqanihi. Nah, bila haulin wala quwwatin ya, bila haulin wala quwwati minni ya. Coba Nabi bangun tidur ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Nabi habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana ya toh. Wa ja'alana minal muslimin. Nabi keluar WC, alhamdulillahilladzi azhaba anniyal adza wa afani. Coba kita perhatikan Nabi itu. Ya, hampir setiap kesempatan momen dalam kehidupan beliau selalu dipenuhi dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Nah, kemudian apa lagi? Tasbih, ya. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdi dan seterusnya. Itu mungkin teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang sempat kita share pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita saling mendoakan. Semoga kita ini di akhir nanti itu, sebab saat-saat penentuan itu bukan sekarang ya, tapi di ujungnya nanti. Ya, makanya ada istilah husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Jadi hidup itu kayak dipoto saja sebenarnya. Bagaimanapun bagusnya pose orang itu, nanti yang menentukan itu ketika jepret itu. Pret itu. Jepret, ada momen sedikit di situ, ya. Dan itu tidak bisa dirubah. Kalau pas jepretnya itu senyum, ya sudah senyum terus, tidak bisa mingkem-mingkem lagi gitu ya. Kalau saat dijepret itu mata tertutup, ya sudah tertutup terus, tidak bisa dibuka. Itu gambaran itu husnul khotimah dengan sulul khotimah itu begitu. Jadi ada momen sebentar itu kilatan, tapi itu menentukan sekali tuh. Ya. Nah, jadi kita saling mendoakan lah. Ya. Mungkin begitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi satu buah tausiah yang dibawakan oleh Pak Kiai tentang kesadaran kita bahwa di dunia ini sudah disiapkan dari lahir sampai pun kita meninggal. Semoga apa yang kita dengarkan bisa memberikan pelajaran kita di kesadaran. Selanjutnya sesi tanya jawab, bila ada yang bertanya silakan. Ajis mau tanya. Iya, silakan. Waalaikumsalam.
wudhu. Air hujan, silakan. Boleh. Masalahnya di sini rumahnya banyak kucing berak. Saya di rumah saya kucing berak banyak, bagaimana? Air hujan itu disebut dengan maus sama. Air hujan itu termasuk air yang suci dan Mensucikan. Jadi air sumur, air laut, air hujan, mata air, ya, salju yang dicairkan, ya, itu semua adalah air-air yang suci dan mensucikan. Tidak apa-apa kita pakai dulu. Sah. Air mana bisa kan? Ini bilang itu air mata. Kumpulkan dulu, nanti kita jawab. Kumpul baru kita jawab. Cukup ke tidak? Suka sedih dia. Tapi seperti itu ya. Dah. Siapa lagi yang mau bertanya? Balok. Ada lagi mau bertanya? Kita menikmati sini goyang-goyang sambil enaknya tidak begini. Di NTT kata. Bukan, Robin. Oh, Robin. NTT yang kemarin ya. Saya kira sabuk sih tapi ternyata goyang-goyang dulu. Ustaz kayak lagu ya. Saya kira saya pusing. Iya. Saya kira terus nyanyi. Saya kira saya pusing. Mari kita tutup kemudian depan ini biar jangan jalan. Itu agak berat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dosen di Malang itu. Saya datang kali ini. Kenapa dia memang itu? Sampai Selama ini tuh dia pura-pura gila apa tuh diikuti maunya itu walaupun maunya karena memang karena itu selalu neror gitu. Tidak sampai, jangan dipanjangkan tangannya. Yang di depan mata diambil. Yang haji kemarin itu Panjang tangan, panjang tangan. dia itu
Ih, Haji nggak harusnya paling kan rambut baru. Asli ganteng sekali hari ini ya. Yes. Harusnya ganteng sekali Yus. Oh janji dengan Yus. Rambut baru semuanya. Memang kalau ada kakak memang selalu janjian. Biar cukur rambut juga sama janjian. Kenapa Yus? Yes, kakak panggil Yus. Yes, kakak panggil. Iya. Udah harus dong dua ini. Gantengnya maksimal hari ini. Tanggal muda ini. Oh, cukur baru. Dengar Yus, cukur di situ kan Salonita.